وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini khalaqan nur wa anzala tawrata ala jabalitur fi kitabim mastur. Alhamdulillah ibnina imatur wa bil izzati wa jalali masyhur wa ala syarra'i wa dharra'i masyhur. Walhamdulillahi alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-dhulumati wan nur. Summal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Al-karamun para alim, para ulama, berkhusus jajaran Surya dan Al-Fidiyah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, berkhusus Bapak Kiai Mukhlasin, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, dan tetap istiqomah dalam memimpin kita bersama. Yang kami hormati Bapak Wali Kota yang diwakili Bapak Kapolresnya, mudah-mudahan Pak Kapolresnya selalu jabat baru dimudahkan oleh Allah dalam rangka untuk melayani masyarakat Kota Balikpapan, termasuk melayani kawan-kawan dari JGA NU Balikpapan. Yang kami hormati para jabat Forkopimda, wabil khusus yang mewakili Bapak Polres, Bapak Dandim dan Lamal. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan lahir dan batin di tengah-tengah kesulitan bangsa dan negara, wabil khusus yang ada di daerah dan wilayah Kalimantan Timur ini tetap diberi kekuatan untuk istiqomah di tengah-tengah dan di jalan yang benar untuk mengemban amanat sebagai abdi bangsa dan negara. Yang kami hormati, kami banggakan sahabat kami Ustadz Sulanto selaku Ketua PWJG NU Kaltim. Beliau pulang di Jakarta baru acara dengan Kemenpora dalam rangka menyusul model pesantren santri-preneur untuk di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan melalui tangan beliau nanti banyak santri-santri dan pesantren di Kaltim itu yang diberdayakan oleh negara melalui program santri-preneur oleh Kemenpora dan sejumlah kementerian yang lain. Yang kami hormati, yang kami banggakan para kiai, para bunyai yang baru dilantik, yaitu PJ JGNU Balikpapan di bawah komando Ustadz Isul dan Ustadz Asyad Sulaiman dan seterusnya. Mudah-mudahan telah dilantik bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya sangat senang dan bangga baru kali ini ada pelantikan, masih panas, masih seger, masih belum berkeringat, malahan itu sudah langsung MOU. MOU dengan lembaga yang tidak main-main, berkapasitas. Langsung itu kan nyata dan konkret untuk pemberdayaan, kesejahteraan dan kemudian kehidupan khususnya para khafid, para dan wadah. Mudah-mudahan jerih payah, dedikasi dan kebaikan negara melalui Basnas itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan di baliknya tolong bantu negara Kota Balikpapan untuk masyarakat dan umatnya diberdayakan sesuai dengan jalur dan mandat Nahdlatul Ulama bagaimana diwasiatkan disampaikan oleh Romo Kiai Mukhlasin tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini simbol bahwa pelantikan dilaksanakan di rumah jabatan wali kota itu adalah sinergitas yang bagus dimulai dari kebersamaan. Artinya walaupun secara fisik Pak Wali Kota tidak hadir, tapi saya senang sekali menyediakan tempat ini sebagai bagian dari silahkan kawan-kawan JGIA itu ikut mewarnai, berkontribusi sejauh sesuai dengan tupoksi JGIA untuk ikut berkolaborasi dengan Pemkot Balikpapan dalam rangka membangun pada aspek-aspek spiritualitas dan dimensi-dimensi sosial keagamaan, terutama edukasi Al-Quran di Kota Balikpapan. Saya termasuk yang senang kalau Kota Balikpapan ini aman, sejahtera dan tentrem. Nun jauh kiai, para pejabat, para ustadz, para kiai bunyai. Saya ini sejak tahun yang lalu diberi amanat oleh Menteri BUMN untuk ikut cawe-cawe di PT Kilang Pertamina Balikpapan sebagai komisaris, sehingga mau nggak mau kami sering ke Balikpapan untuk
mengawal proyek strategi nasional kilang pertanian Balikpapan itu. Mudah-mudahan tepat waktu yaitu tahun 2004 menjadi sembilan dan Bapak Presiden, dan itu perlu dukungan kondisi sosial yang kondusif, terutama termasuk dari teman-teman NU untuk bagaimana jangan sampai ada masa-masa sekarang maupun masa-masa mendatang di tahun-tahun politik itu ada suasana yang tidak kondusif sehingga menjadi kendala terlaksananya dan tercapainya target-target nasional, terutama kalau saya sekarang sebagai ketua umum, tapi besok atau kapan datang sini tidak pakai jas putih tapi pakai baju biru dan pakai pet Pertamina, mohon dimaafkan, itu bagian dari pengabdian kami di negara untuk mengawal proyek strategis nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama para pejabat, kami sedikit ingin memperkenalkan apa sih JIKIA itu. Sebetulnya untuk Kaltim, selamat pada Balikpapan. Inilah untuk yang pertama kali saat kami 4 tahun memimpin JIKIA NU di pusat itu. Baru pertama kali ini kami melantik PJNU di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kita Sularto setelah ini akan berangkat akan pelantikan di Berau, di Samarinda, dimanapun kami siap datang dalam rangka menyiapkan dan menyiapkan, mengkonsolidasikan, karena umat perlu sekali. Umat menunggu-nunggu kiprah nyata JIKIA NU sebagai tadi istilahnya itu ujung tombak dari Nahdlatul Ulama untuk kepentingan edukasi dan dakwah Al-Quran. Saya ingat persis pada waktu kami dilantik oleh Romo Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siro, kami dilantik Pak Saiful, urusan Al-Quran, tema-tema Al-Quran, isu Al-Quran, persoalan Al-Quran, pendidikan Al-Quran, pecahan Al-Quran, tak serahno kabeh kepada Jamiatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama. Karena NU urusannya sudah banyak. Kalau bidang Al-Quran saja, edukasinya, dakwahnya, siarnya, lembaga-lembaga pendidikannya, diurusi JIKIA NU, insya Allah NU lebih mudah untuk menggarap pada sektor-sektor dan bidang-bidang yang lain. Kenapa JIKIA NU pakai uniform atau seragam putih? Kami ingin sampaikan sebetulnya seragam JIKIA itu macam-macam. Di pusat itu pakai putih. Jas ini pernah kami oleh teman-teman ID itu ditanya, Pak Cekul, kok putih ya? Jasnya JIKIA kok sama dengan ID? Ikatan Dokter Indonesia. Tak bilang nggak apa-apa Pak Dokter, sama-sama menjalani dan mengobati umat itu. Jenengan mengobati fisika, kami bagian mengobati spiritual dan psikisnya umat dan kami. Ayo sama-sama kita sama-sama pikirnya tapi banyak berbeda. Oleh karena itu tolong dijaga simbol putih ini sebagai simbol komitmen kita terhadap kesucian, terhadap keikhlasan. Ikhlas itu penting untuk JIKIA. Kalau nggak ikhlas, apa yang dicari untuk usia Al-Quran itu? Al-Quran kita berkumpul di organisasi Jamiatul Qurra Nahdlatul Ulama, gak ono bayarannya, tidak ada gajinya, gak ada apa-apanya, malah banyak masalahnya, banyak tekornya. Pak Yusuf nanti akan begitu itu, banyak keluar duit untuk macam-macam itu. Beda dengan pasti yang lain, mungkin oleh duit gampang itu. JIKIA gimana atau cari duit? Ya tidak, kan tidak untuk itu. Justru JIKIA perlu menginspirasi bagaimana cara kita mengawal bangsa negara ini punya moral yang sangat tinggi berdasarkan baju-baju nilai Al-Quranul Karim yang akhir-akhir ini mulai redup di negara dalam bangsa kita, terutama keikhlasan. Saya senang mana-mana pelantikan JIKIA itu, mana-mana gayanya, budayanya sederhana-sederhana, terus lugu-lugu, sudah seadanya gitu. Kami pernah mengadakan khotbah Quran dengan 8.000 hafid di alun-alun Jombang. Yang datang itu kiai-kiai gede-gede hafal Quran itu penampilannya ya lugu-lugu ya sederhana, nggak neko-neko. Mau dipolitisasi nggak, wes nggak penting aku jujur Al-Quran, Al-Quran itu. Inilah karakteristik khusus JIKIA itu dimanapun berada. Tapi kalau hanya itu toh hanya mengandalkan kesederhanaan, kekhusyukan, ketumakninahan, kekonaan, terus mojok di masjid, hafal Quran, apa itu terusan. Hanya itu, nun sewu, sementara di luar sana sudah mulai menggeliat, sangat dinamis, penuh dengan apa itu pengelolaan yang sangat jor-joran, kemewahan, kemudahan-kemudahan, promosi, kampanye. Kalau itu kita terus-teruskan, kita terus menjadi sufi-sufi Al-Quran itu, untuk pribadi kita oke,
Kita teman orang yang sifatnya individualistis. Saya tidak ingin para hufat, para kawan-kawannya itu jadi ulama sangat individualistis, egois. Karena apa? Banyak umat di sekeliling kita, banyak rakyat di sekeliling kita yang perlu bimbingan kita, sekaligus mencegah jangan sampai negara kita, kota kita yang kita cinta itu diintervensi oleh isme, oleh ideologi, oleh paham-paham yang kayak ini kelihatan Al-Quran itu, Qurani, rumah kafir Quran, tapi ujung-ujungnya dari ideologi tersembunyi paham-paham dan doktrin-doktrin yang tidak sinkron dengan doktrin nasionalisme kita, paham ideologi yang kita berkomitmen pada batas kita. Itulah perlunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu kami hormati, sejak kami dilantik, kami mendeklarasikan ada 4 khidmat, catur khidmat. Khidmat pertama adalah peningkatan kualitas kelembagaan JKIA. Kenapa itu saya burukan? Saya paham. Saya begitu masuk memimpin JKIA itu, saya melihat kenapa ya JKIA kok macet ya, mati tidak, hidup tidak. Ternyata menurut saya bukan karena nggak mampu, tapi kiai-kiai itu saking ikhlasnya. Udah kami ini sibuk ngajar, terus habis waktunya untuk tadarus, untuk hafal Quran, untuk macam-macam itu beda santri. Udahlah yang ngurus berdesa yang lain saja. Nah ini tadi itu ibaratnya kita hanya menyerahkan organisasi pada orang lain tidak ahlinya, akhirnya JKIA selama beberapa tahun itu vakum. Terus kemudian biasanya dengan rumah-rumah tafid yang berbagai macam. Nur Sewu, rumah tafid dan sekarang bersemarak di berbagai kota-kota besar itu kita cek di Kementerian Agama. Ternyata hanya sedikit yang terregister di Kementerian Agama, berarti mereka tidak mau daftar dalam daftar negara sebagai lembaga yang sah dan resmi untuk difasilitasi dan kolaborasi dengan program-program negara. Kami telah terlibat dalam kegiatan Kemenak menyusun rencana peraturan Menteri Agama tentang lembaga pendidikan Al-Quran, termasuk menata dan sedang mengatur bagaimana eksistensi rumah-rumah tafsir yang ada di Indonesia ini. Itulah pentingnya kita kelola jamiah oleh Pak Ustaz sebaik-baiknya. Tadi titipan dari Ustaz Sulanto, dari Kiai Mulasi itu penting sekali. Tanpa kita kuat manajemennya itu potensi kita yang luar biasa. Tadi dari Kiai Mulasi banyak sifat, banyak poin itu. Tapi kalau nggak dikelola ya sudah kelihatannya yang terjadi adalah masifnya dan maraknya dakwah Al-Quran akan didominasi dan dikuasai oleh teman-teman mereka. Saya sering kalau bepergian di terminal-terminal itu, ketika waktu mau sholat tiba, mau sholat jam itu ada iqomah, langsung itu ada seseorang atau orang yang kelihatan wah ini itu betul langsung diserondol gitu dari imam gitu. Ada yang bacaannya luar biasa, belepotannya. Ada yang baru fasih sedikit waktu dengan lagu yang dibuat-buat di kita ini sebagai makmumnya yang hafal Quran yang tahu gimana ya. Jadi makmum begini. Tapi yang kita itu nunduk terus monggo kiai monggo Pak, itu kan disondol oleh mereka itu. Nah, inilah tadi dipaparkan oleh emulasi itu. Jangan lagi kita berpatokan dengan keikhlasan yang salah kaprah. Ini dalam rangka dakwah untuk meluruskan sesuatu yang tidak benar. Jangan sampai itu menjadi sistem yang menggurita di dalam sistem sosial di negara kita. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya tahu banyak pesantren Al-Quran di Jawa Timur, Jawa Tengah, di DKI, masuk di Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan. Banyak potensi proyek-proyek hafiz-hafizah, para ahli-ahli Al-Quran, penasihat Al-Quran. Itu harus kita berdaya gunakan, kita kaderisasikan untuk adik-adik yang masih muda-muda itu. Dalam rangka itu maka alhamdulillah sejak 5 tahun yang lalu kami sudah terlibat dengan Kementerian Agama untuk menyusun apa yang disebut desain lembaga pendidikan Al-Quran di tanah air. Sejak Indonesia merdeka, belum pernah negara ini dengan serius, dengan terencana itu mendesain lembaga pendidikan Al-Quran yang terencana, tidak sekedar hanya TPQ maupun PAUD-U. Seolah kalau jalur TPQ sudah selesai. Padahal Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber hukum, sumber etika, sumber informasi kebaikan dunia dan akhirat.
Masa cukup banyak dikaji, diajari di TPQ, di TK Al-Quran. Setelah itu silakan santi-santi masuk ke SD atau madrasah. Tidak ada coba baca Al-Quran Karim. Karena tidak ada sistem pendidikan di negara ini, di Indonesia ini, yang secara khusus ada lembaga pendidikan Al-Quran yang sistematis, yang terstruktur, yang berjenjang dan formal. Alhamdulillah pelan-pelan tahun ini insya Allah di ujung tahun 2022 ini akan lahir peraturan menteri agama, dan isinya adalah ada penataan lembaga pendidikan Al-Quran yang berjenjang. Jadi selama ini ada TPG, oke itu. Setelah itu mau kemana? Nanti akan ada madrasah Al-Quran Ula, kayak Ibtidaiyah Al-Quran. Ada madrasah Al-Quran Usto, ada madrasah Al-Quran kuliah, baru kuliah Al-Quran. Saya ini dulu kuliahnya S1 di PTIG dan S2 di UI. Waktu kami di PTIG Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, itu resourcesnya yang masuk PTIG itu macam-macam. Ada dari Al-Quran, dari pesantren Al-Quran, dari Tebuiran, ada dari Aliyah, Salafiyah, ada dari MAN, ada dari SMA, dari ada STM masuk PTIG. Bayangkan masuk Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, resourcesnya dari macam-macam itu. Jika dosennya pusing, yang satu sudah ahli Quran, sudah hafal 30 juz, yang satu baru belajar tajwid misalnya itu. Karena belum ada desain yang matching dari PPG, SD, SMP, SMA, terus bidang Al-Quran. Belum pernah ada itu. Nah, karena itu mulai periode sekarang ini insya Allah ditata akan ada lembaga pendidikan berjenjang mulai TPG sampai tingkat pendidikan SMP sampai SMA Al-Quran dalam rangka menyiapkan ulama yang qualified. Kita ini walaupun negara Muslim terpojok di dunia, juga sering sekali langka dalam ulama Al-Quran. Laki-laki kalau kita ngomong cari ahli Al-Quran itu laki-laki Pak Kuras juga. Nyebut Profesor Dr. Kiai Said Agil Munawar. Sekarang ada yang baru yang hebat, siapa? Gus Baharudin Salim misalnya itu. Terus siapa lagi itu? Tidak banyak dibanding rasio jumlah umat Islam yang ratusan juta itu. Oleh karena itulah tantangan kita bagaimana mulai dia lahir kader-kader ulama Al-Quran, baik di bidang hafidh-hafidhohnya, penerjemahannya, lagunya, nahwunya, termasuk dalam hal pemahaman Al-Quran, supaya tidak didominasi oleh kalangan yang memang betul-betul berniat untuk menyelewengkan makna Al-Quran sesuai dengan manhaj dan pikiran fikriyah, nahdiyah yang kita anut selama ini. Yang ketiga adalah peningkatan tradisi keilmuan Al-Quran. Dulu dalam kacamata sahabat itu halakoh itu digencar-gencarkan dalam bidang Al-Quran, Quran. Kami ingin dalam periode ini, ayo kita banyak-banyak selain khatam Al-Quran, tafsir Al-Quran, bikin diskusi kecil halakoh tentang ayat ini, tafsir Al-Quran, kontekstual maupun tekstual misalnya. Silakan Pak Yusuf nanti dikembangkan, nanti berkolaborasi dengan mungkin Kemenag, dengan Perguruan Tinggi, membuat tema fokus tentang pemberdayaan dan peningkatan tradisi keilmuan Al-Quran di kalangan para ulama dan keluarga. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas pemitraan sedia dengan berbagai pihak. Tadi sampaikan Pak Sulanto, jangan hanya mentang-mentang kita JKN itu NU, hanya mau kerja sama dengan yang Islam, dengan NU tidak. Silakan dibuka dengan pemerintah daerah, dengan swasta. Dengan swasta ini, menurut saya Pak Yusuf, untuk sementara ini memang GSR-nya kilang Pertamina belum terlalu banyak, karena yang kami tangani kan proyek eksplorasi membuat kilang baru, bukan yang unit 5 yang sudah beroperasi, sedang rekonstruksi dan proyek pembangunan kilang jika belum produksi, belum menghasilkan. Di jalur ICR aja belum mau hasilnya, tapi ada sedikit-sedikit. Nanti insya Allah dengan cara saya bagaimana bersinergi dengan manajer di sini, kami coba incerkan supaya program-program, maka bikinlah program yang bagus, yang nasional, yang betul-betul orang Pertamina Purwo ini perlu ini. Nah, maka nanti kita coba incerkan supaya mendapat bagian-bagian dari GSR. Termasuk saya ingin dibantu, dikaji, tolong masjid-masjid atau musola-musola yang ada di lingkungan Kilang Kota Balikpapan, tolong diamati sejauh mana sudah sesuai dengan amaliyah Nadiyah atau tidak. Kalau tidak, laporkan pada saya, kami lakukan
supaya dia bisa masuk di sana dalam rangka menyuruhkan amalillah yang ada di masjid itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami sangat senang, kami doakan yang mudah-mudahan yang hadir para pejabat ini mendapatkan berkah Al-Quran. Karena di dalam suasana yang sangat tidak mudahnya ya, banyak musibah alam, banyak musibah sosial, banyak musibah kemanusiaan. Karena itu mungkin zaman akhir ya, macam-macam itu persoalan. Selain ada gempa bumi, ada longsor, atau akan dengan saudara kita yang ada di Cianjur, ada di Garut, di Pangandaran, dimudahkan kepada Allah. Dan kita di sini terus diselamatkan, dijaga, dan kita juga tidak kena musibah sosial maupun juga musibah kemanusiaan. Sekarang itu penyakit orang itu macam-macam dan aneh-aneh. Ada orang bangga mengumbar haidnya sendiri luar biasa. Dan artis-artis itu selingkuh dipublikasikan, diviralkan, selingkuhannya diviralkan, macam-macam itu. Apalagi berbagai macam problem yang dihadapi oleh lembaga negara kita, institusi negara kita. Kita jadi hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan pelan-pelan Pak Jokowi dan seluruh menteri, seluruh pejabat baik itu maupun daerah diberi oleh Allah hidayah untuk selalu mengelola negara dan bangsa ini dan kepada daerah ini dengan sebaik-baiknya, ikhlaskan sesuai dengan koridor Al-Quran dan koridor hukum negara kita. Insya Allah selamat. Tapi kalau macam-macam, ya jangan. Alhamdulillah akan muncul azab Allah yang itulah kita tidak kehendaki. Mohon dia terus mendoakan para pejabat, para tokoh-tokoh masyarakat NU tetap konsisten menjadi fasilitator, menjadi pengayom dan pelindung serta pedoman yang kita teladani di depan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tugas daerah-daerah yang baik, termasuk tugas-tugas kealquran di kota Balikpapan ini. Selamat pada Ustaz Yusuf dan kawan-kawan, mudah-mudahan sukses. Manuk dilantik cucu abang, bar dilantik terus berjuang. Jangan manuk dilantik cucu dulu, setelah dilantik terus turu. Terima kasih. Mudah-mudahan kerja rumah siap lahir batin. Mohon maaf andai kata ada kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq wal minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali yo dadi raja, dadi wali yo dadi raja.